Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati dan para pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam kajian ilmu nahwu dan sorok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Alfiyah mengenai bab al-ibtida. Nah, dalam kajian ini kita akan membahas 3 bait, yaitu bait yang pertama, wa abrizan humut lapan haitsu tala malai sama nahu muhasola. Kemudian bait wa akhbaru bidorpin au biharfijar nawi nama naka inin awistakor. Dan yang terakhir wala yakunus muzamanin khobaro anjusatin wa iyupin fa akhbiro. Sebelum kita mulai, mari kita baca bait ketiga tersebut bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abrizan sareng kedah nemrakeun salaresna anjeun hu kana itu domir Hu kana domir khobar mustaq. hu kana domir khobar mustaq mutlaqan barina anu dimutlakeun haitsu tala dina sakira-kira nyanding itu khobar makana mubtada laisa anu henteu naon maknahu maknana itu khobar lahu pikeun itu mubtada muhassalan eta anu dihasilkeun itu makna wa akhbaru sareng parantos ngajantenkeun khobar para ulama ahli nahwu sadaya bidorfin kudorof au biharfi jarrin atanapi ku harap jar nawina barina nganiatan para ulama makna kainin kana makna lapad kainun awis taqarra atanapi kana makna lapad istaqarra wala yakunu sareng tara kabuktosan non ismu zamanin isim zaman khobaron eta janten khobar
anjusatin tina isim zat wa iyupid sareng upami maedahkeun itu isim zaman fa akhbiro maka kedah ngajantenkeun khobar nya-nyaan anjeun karena itu isim zaman. Taskap. Jadi dalam bait ini melanjutkan kemarin bahwa khobar mufrad itu terbagi dua. Satu ada khobar mufrad yang jamid. Khobar mufrad terbagi berapa? Dua. Satu yang apa? Yang jamid. Yang kedua yang mustaq. Wal mufradul jamidu parihun wa yustaqofa wa dudonirin mustaqim. Jadi kemarin itu kalau khobar jamid tidak ada domir yang bersembunyi, yang tidak kembali, yang kembali kepada mubtada. Jaidun ahuka sok. Jaidun jadi mubtada. Ahuka khobar jamid. Tidak ada domir yang kembali kepada mubtada. Yang kedua khobar mustaq. Wa iyustaqo du domirin mustaqinin. Kalau khobar mufrad yang mustaq ada domir yang disimpan yang kembali kepada mubtada. Jaidun nasirun. Jaidun ariki jaid. Nasirun. Eta anu nulungan itu jaid. Nah, jadi di dalam bait ini kalau khobar mustaq sok ada domir yang disimpan du domirin mustaqinin. Domir yang kembali kepada mubtada. Ini sulitnya alfiah. Tadi itu dalam khobar mustaq itu ada domir yang bersembunyi. Kalau di dalam bait ini wa abrijanhu mutlaqon dan harus didohirkan. Jadi jangan diapakan? Jangan dimustatirkan, berarti didohirkan. Domirnya harus wa abrijanhu sok. Harus mendohirkan kepada domir khobar mustaq. Mutlakon barina mutlak. Pengertian mutlak bisa saliru, bisa tesaliru. Haitsu tala males. Coba dengarkan bahasa Sunda dulu, mohon maaf. Haitsu tala dina sakira-kira nyanding itu khobar ma kana mubtada laisa anu lain naon maknahu mana khobar lahu pikeun mubtada muhasolan eta anu dihasilkeun itu makna. Jadi maksudnya begini, khobar itu berdampingan sok dengan mubtada, bukan mubtadanya khobar. Contohnya sok Jaidun Jainabu Doribuha Huwa. Jaidun ariki jaid sok Jainabu ari jenab Doribu eta anu neungeul ha ka eta jenab
Sahwa itu jaid. Sahwa itu jaid. Yang jadi contoh lapad huwa. Jadi contoh lapad huwa. Ya, jaidun ari ki jaid sok. Jaidun ari ki jaid. Jainabun ari jenab. Jainabun ari jenab. Dorib itu bukan hobarnya lapad jenab. Dorib itu bukan hobarnya lapad jenab. Dorib itu hobarnya lapad jaid. Dorib itu hobarnya lapad jaid. Domirnya harus didohirkan. Domirnya harus didohirkan. Jaidun ari ki jaid. Jaidun ari ki jaid. Doribu eta neungeul. Doribu eta neungeul. Ha ka eta jenab. Ha ka eta jenab. Sahwa itu jaid. Sahwa itu jaid. Jadi kalau di dalam jumlah piliyah sok. Kalau di dalam jumlah piliyah. Yadribu jaina yadribu jaidun. Yadribu jaidun. Jainaba. Jainaba. Memukul jaid. Memukul jaid. Kepada jenab. Kepada jenab. Lapad dorib. Lapad dorib. Bukan mubtadanya bukan mubtadanya bukan lapad jenab. Mubtadanya bukan lapad jenab. Lapad jenab itu posisinya sebagai maf'ul. Lapad jenab itu posisinya sebagai maf'ul. Tak eta mah jelas tidak akan, tapi contoh yang kedua jaidun sok. Jaidun. Ari ki jaid. Ari ki jaid. Amrun ari ki Umar. Amrun ari ki Umar. Doribu eta nu neungeul. Doribu eta nu neungeul. Hu ka eta Umar. Hu ka eta Umar. Sahwa itu jaid. Sahwa itu jaid. Yang jadi contoh lapad huwa. Yang jadi contoh lapad huwa. Khobar sok. Domir sok. Domir. Khobar mufrad mustaq. Khobar mufrad mustaq. Harus didohirkan. Harus didohirkan. Apabila khobar. Apabila khobar. Berdampingan dengan mubtada. Berdampingan dengan mubtada. Mubtadanya bukan mubtada untuk khobar yang berdampingan. Mubtadanya bukan mubtada yang berdampingan. Contohnya. Jaidun ari ki jaid. Jaidun ari ki jaid. Amrun ari lapad Umar. Amrun ari lapad Umar. Doribu eta nu neungeul. Doribu eta nu neungeul. Lapad dorib itu sok. Lapad dorib itu bukan hobar lapad amrun. bukan hobar lapad amrun. Lapad dorib. Lapad dorib. Hobarnya lapad jaidun. Hobarnya lapad jaidun. Contoh kedua sok. Contoh kedua. Jaidun. Jaidun. Jainabu. Jainabu. Doribuha. Doribuha. Huwa. Huwa. Jaidun ari ki jaid. Jaidun ari ki jaid. Jainabu ari jenab. Jainabu ari jenab. Doribu eta nu neungeul. Doribu eta nu neungeul. Ha ka eta jenab. Ha ka eta jenab. Saha huwa. Saha itu jaid. itu jaid. Contohnya lapad huwa. Contohnya lapad huwa. Harus didohirkan. Harus didohirkan. Apabila hobar. Apabila khobar. Berdampingan dengan mubtada. Berdampingan dengan mubtada. Bukan mubtadanya hobar. Bukan mubtadanya khobar. Jaidun amrun. Jaidun amrun. Doribuhu huwa. Lapad dorib. Lapad dorib. Bukan hobarnya lapad amrun. Bukan hobarnya lapad amrun. Lapad dorib hobarnya lapad jaid. Lapad dorib hobarnya lapad jaid. Domirnya harus didohirkan. Domirnya harus didohirkan. Jaidun ari ki jaid. Jaidun ari ki jaid. Doribu eta nu neungeul. Doribu eta nu neungeul. Hu ka eta Umar. Hu ka eta Umar. Sahwa itu jaid. Sahwa itu jaid. Cukup yang sok simpulkan. Di kesimpulan dari bait yang pertama yaitu abrijan umut lakon haitsu tala malai sama nau lahu muhassalah. Ini menjelaskan tentang domir
dari khobar mufrad yang mustaq itu wajib didohirkan apabila khobar bersandar kepada mubtada yang mana khobar tersebut bukan untuk mubtada. Ya. Untuk mubtada yang berdampingan. Untuk mubtada yang berdampingan itu. Ya, baik secara mutlak. Jadi khobar domir yang dari khobar mufrad mustaq wajib didohirkan apabila khobar bersandar kepada mubtada yang mana khobar tersebut bukan untuk mubtada yang disandari oleh khobar. Baik itu secara mutlak, maksudnya mutlak itu tadi Pak Yai, baik itu yang menimbulkan kekeliruan ataupun yang tidak menimbulkan kekeliruan. Contoh yang tidak menimbulkan kekeliruan itu tadi dicontohi oleh Pak Yai, Zaidun Jainabun doribuha huwa. Itu tidak akan menimbulkan kekeliruan. Adapun contoh yang menimbulkan kekeliruan yaitu Zaidun Amrun doribuhu huwa. Nah, menurut bait tersebut itu harus didohirkan domirnya. Gitu Pak Yari? Ya, udah jelas. Nah, mari kita lanjut kembali pada bait yang kedua. Silakan Pak Yai, baru. Dalam bait ini akan menjelaskan khobar itu wa mufroda ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan manaladi sikotlah. Khobar goer mufrad sok terbagi dua. Satu khobar jumlah, jumlah terbagi dua. Satu jumlah piliyah, yang kedua jumlah ismiyah, yang kedua sibeh jumlah. Sibeh jumlah terbagi dua. Satu dorob, yang kedua jar majrur. Wa ahbaru bidorpin au biar pijarin sok. Ulama ahli nahu membikin khobar dari dorob atau harap jar. Contohnya dorob Muhammadun indaka. Muhammad dekat kamu. Yang kedua harap jar. At-talamidu fil madrasati. Santri lelaki di dalam madrasah. Apabila khobar dengan dorob sok atau harap jar, nawi nama nakainin, awistakoro atau lapad istakoro. Apabila khobar dengan dorob sok atau jar majrur, harus meniatan makna kainin atau istakoro. Jadi kalau Muhammadun indaka, Muhammadun istakoro indaka, Muhammadun piddari, Muhammadun istakoro piddari, Muhammadun indaka, Muhammadun kainun indaka, Muhammadun piddari, Muhammadun kainun piddari. Jadi kieu ya, ayeuna lamun urang nyebutkeun Muhammadun indaka sok, hakikatna nu jadi khobar
Muta'alaknya lah dorob, muta'alak dorob. Kalau khobarnya harap jar, muta'alakna harap jar. Mata kelamun Muhammadun indaka. Muhammadun ari Muhammad. Indaka eta tetep deket anjeun. Muhammadun piddari. Muhammadun ari Muhammad. Piddari eta tetep di jero imah. Jadi hakikat khobar adalah sok muta'alak dari dorob, lapad istakoro, atau makna kainun. Kalau khobarnya jar majrur, yang menjadi khobarnya adalah muta'alaknya jar majrur. Muta'alak Arab jar, muta'alak dorob dan jar majrur bisa istakoro, bisa kainun. Kesimpulannya khobar sibeh jumlah satu dorob, yang kedua harap jar. Kalau khobar dengan dorob dan harap jar, yang menjadi khobar muta'alak dorob atau muta'alak jar majrur. Satu istakoro, yang kedua kainun. Udah sok yang sebutkan ya. Jadi kesimpulan dari bait yang kedua, apabila khobar terbentuk dari dorob atau jar majrur, maka diniatkan makna istakoro atau makna kainun. Nah, apabila khobar terbentuk dari dorob atau jar majrur, dan ini merupakan khobar yang goer mufrad. Karena khobar mufrad kemarin telah disebutkan khobar itu terbagi dua, khobar mufrad dan khobar goer mufrad. Khobar goer mufrad itu ada yang berbentuk jumlah dan ada yang berbentuk sibeh jumlah. Yang ini adalah sibeh jumlah, ya, yaitu dorob dan jar majrur. Nah, apabila khobar terbentuk dari dorob atau jar majrur, maka harus meniatkan makna kainun dan istakor atau istakoro. Dan Pak tadi menyebutkan bahwa yang menjadi hakikat dari khobar mubtada tersebut yaitu muta'alaknya dari dorob atau jar majrur, yaitu lapad kainun atau istakoro. Nah, jadi kesimpulannya itu ya, jadi harus meniatkan makna kainun atau istakoro. Begitu Pak Yai. Ya, sebet lagi. Bait terakhir ya. Wala yakunus muzamanin khobar. Wala yakunus muzamani khobarin. Tadi bahwa khobar itu bisa dibikin dengan dorob, tapi tidak mutlak. Dorob itu terbagi dua. Satu ada dorob makan, sok. Yang kedua ada dorob zaman. Yang bisa dijadikan dorob untuk khobar, yang paling banyak dorob makan. Muhammadun amamaka. Muhammad di depan kamu. Muhammadun indaka. Muhammad dekat kamu. Dalam bait ini isim zaman tidak boleh dijadikan khobar, sok. Isim zaman tidak boleh dijadikan khobar. Anjusatin dari mubtada isim dat
Tapi anjusat itu yang merartikan di dalam saranya anjusatin dari mubtada manusia yang berakal. Jadi anjusatin teh jadi dari mubtadanya manusia. Muhammadun sok. Yaumal Jum'ati. Mengapa tidak boleh? Sebab khobar tidak mengandung faidahnya mubtada. Wal khobarul juz'ul mutimul faidah sok. Khobar itu adalah bagian untuk menyempurnakan faidah mubtada. Ayeuna nyebutkeun Muhammadun yaumal jum'ati sok. Muhammad eta poe Jumat. Jelas tidak? Ayeuna nyebutkeun Muhammad poe Jumat tidak bisa itu. Muhammadun yaumal jum'ati. Muhammadun jadi Muhammad, yaumal jum'ati eta poe Jumat itu tidak berfaedah sebab tidak mengandung arti yang jelas, tidak menyempurnakan kepada faidah, tidak berguna. Jadi lamun Muhammadun yaumal jum'ati itu tidak berguna, tidak berfaedah. Mengapa tidak boleh sok? Mengapa tidak boleh? Sebab khobar bukan tidak memberikan faidah kepada mubtada sok. Tidak memberikan faidah kepada mubtada. Wa iyupid apabila mengandung faidah fa'ahbiro maka jadikanlah khobar. Tidak boleh itu karena tidak berfaidah. Lamun berfaidah mah boleh. Contohnya sok. Al hilalu al lailatu ari bulan eta ti peuting. Asalnya sok. Tulu'ul hilali datangnya bulan pada waktu malam. Mengandung faedah tidak itu? Mengandung. Jadi itu ada kalimat yang dielifkan. Al hilalu sok. Al lailatu. Boleh tidak? Boleh. Mengapa boleh? Sehingga mengandung faedah. Tulu'ul hilali sok. Al lailatu. Dorob zaman. Dari isim dat dibolehkan karena mengandung faidah. Pan datangnya tanggal, datangnya bulan itu pada waktu malam. Al hilalu sok. Al lailatu. Asalnya tulu'ul hilali. Al lailatu. Atau hudusul hilali al lailatu. Kesimpulannya dorob zaman tidak boleh dijadikan khobar dari mubtada isim dat atau dari mubtada golongan manusia karena tidak mempunyai faidatul khobar, tidak mengandung faidah. Apabila mempunyai faidah boleh membuat khobar dari isim zaman. Contohnya al hilalu al lailatu. Asalnya tulu'ul hilali al lailatu. Sudah jangan. Jadi kesimpulan bait yang terakhir itu
Dorob isim zaman tidak boleh dijadikan khobar dari isim dat atau dari isim apa? Karena tidak memiliki faidah yang menyempurnakan dari mubtada. Kecuali khobar isim zaman tersebut memiliki faidah, maka itu boleh dijadikan khobar. Nah, jadi tidak pada dasarnya tidak boleh menjadikan khobar dari dorob isim zaman karena tidak memiliki faidah untuk menyempurnakan mubtada. Tadi dicontohkan bahwa tidak boleh Zaidun yauma jum'ati. Nah, itu tidak ada faidahnya. Adapun dorob zaman ya yang memiliki faidah untuk menyempurnakan mubtada itu dibolehkan menjadi khobar Pak Yai. Contohnya tadi al-hilalu al-lailatu itu boleh ya, karena di situ ada maknanya tulu'ul hilali al-lailatu. Nah, itu berfaedah terbitnya atau datangnya bulan pada malam hari. Itu kan ada faedahnya. Nah, jadi kesimpulan better akhir itu dorob isim zaman tidak bisa dijadikan khobar ya, dari isim zat atau dari isim yang berakal yaitu manusia. Mungkin itu Pak Yai kesimpulannya. Mungkin cukupkan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.